pertemuan kali ini kita akan belajar membuat game-game yang pernah dibuat seperti misalkan Flappy Bird, seperti Angry Bird dan lain sebagainya. Nah, untuk di materi kali ini atau pelajaran kali ini Mr. Coding akan membagikan cara membuat sebuah game Flappy Bird. Nah, seperti apa kira-kira gamenya? Untuk itu teman-teman bisa dibuka dulu Construct 3-nya. Kalau yang belum punya Construct 3-nya, di sini ada linknya. Mr. Coding juga siapkan linknya di bawah ini. Teman-teman bisa akses. Oke. Jika sudah, selanjutnya teman-teman klik New Project. Nah, di sini untuk nama projectnya bebas teman-teman. Nah, Mr. Coding kasih proyek 1, kemudian untuk ukuran kertasnya teman-teman kita ambil landscape aja. Landscape ukuran 16:9. Kalau sudah, langsung klik create. Nah, seperti ini. Nah, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa lihat sama. Oke. Selanjutnya kita hanya membutuhkan viewportnya segini. Jadi kita harus menyamakan antara viewportnya ini sama lembar kerjanya yang besar ini. Caranya gimana? Nah, di sini ada view, akan keluar seperti ini. Nah, viewportnya ini, ukuran viewportnya, diklik kanan, copy, kemudian klik lembar kerja yang besar. Di sini size-nya teman-teman ganti, klik kanan, paste. Nah, otomatis akan sama seperti ini. Gimana punya teman-teman sudah? Baik, kalau sudah, selanjutnya Mr. Coding akan bagikan cara kita input sprite-nya agar bisa masuk di lembar kerja ini. Caranya gimana? Caranya klik kanan di sini, insert new object. Nah, kemudian teman-teman pilih sprite, kemudian klik di lembar kerjanya. Kemudian teman-teman cari di folder komputer teman-teman, misal backgroundnya ini, kemudian langsung di X saja. Nah, di sini teman-teman bisa ubah nih, misalkan terlalu kecil, terlalu besar. Nah, di sini bisa dibesarkan dan dikecilkan teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Jika sudah, maka kita akan tambahkan untuk pipanya. Jadi pipanya kita tambahkan insert new object, kemudian teman-teman pilih sprite, kemudian teman-teman ambil pipanya yang ini. Nah, untuk pipanya ini besar kecilnya teman-teman bisa sesuaikan saja. Nah, segini misalkan. Tingginya juga bisa disesuaikan, besarnya juga bisa, seperti itu. Selanjutnya kita akan atur. Kita akan tambahkan behaviornya di sini. Pertama, teman-teman perlu behavior yang namanya bullet agar dia bisa bergerak dari kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. Selanjutnya teman-teman juga butuh yang namanya warp. Nah, ini warp. Ini fungsinya agar si pipanya ini bisa bergerak ke kiri ke kanan, kemudian dari kiri lagi ke kanan, kiri lagi ke kanan, seperti itu. Seperti ini. Dan terakhir teman-teman tambahkan solid. Nah, jadi ada tiga behavior, teman-teman bisa tambahkan terlebih dahulu. Oke, jika sudah, kita akan atur di sini untuk speednya kita atur menjadi 150 misalkan. Speednya kita ubah menjadi 150. Kita nanti lihat terlalu cepat atau tidak, seperti itu. Jika sudah, di sini untuk angle-nya teman-teman bisa ganti menjadi 180 agar dia bisa bergerak dari kanan ke kiri. Kita coba lihat. Oke, kalau sudah benar seperti ini, selanjutnya teman-teman copy aja ini. Klik kanan, copy. Di sini di luar klik kanan, paste. Nah, nih. Teman-teman tinggal geser-geser aja nih. Di sini. Kemudian di copy. Misalkan di sini agak turun, bisa
misalkan di sini naik seperti ini bisa. Nah, teman-teman bisa disesuaikan nih. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita akan coba lihat. Nah, udah bisa berjalan ya teman-teman. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita akan tambahkan lagi untuk Flappy Bird-nya. Flappy Bird-nya klik kanan, insert new object, kemudian teman-teman pilih sprite, kemudian teman-teman pilih Flappy Bird-nya. Nah, ini ini. Jika sudah, teman-teman klik resize. Nah, ini ukurannya kita ganti misalkan menjadi 70. Terlalu kecil tidak. Oke, pas ya teman-teman. Setidaknya dia bisa lewat. Oke. Selanjutnya kita akan tambahkan untuk behaviornya. Untuk behaviornya yang pertama, teman-teman tambahkan dulu jump through supaya dia bisa melompat. Kemudian teman-teman tambahkan solid juga. Dan terakhir teman-teman tambahkan untuk platform. Jadi ada 3, teman-teman bisa tambahkan. Bagaimana, sudah? Baik, kalau sudah langsung di X saja, nanti kita akan atur pergerakannya di sini. Selanjutnya kita akan tambahkan 1 buah sprite lagi untuk sensor ketika dia berhasil melewati ini. Caranya gini, teman-teman, di sini di sebelah kanan klik kanan saja, kemudian clone. Nah, otomatis ada 2. Misalkan teman-teman di situ klik kanan, kemudian rename, ganti menjadi sensor point. Nah, seperti ini. Setelah itu teman-teman klik aja, klik tahan, kemudian geser ke sini. Nah, nih, otomatis dia harusnya geraknya udah sama ketika kita klik. Kita lihat dulu. Kita coba dulu. Oke, geraknya udah bisa sama. Selanjutnya di sini behaviornya akan kita ubah. Teman-teman klik behavior di sini. Nah, untuk solidnya teman-teman bisa hapus saja. Nah, seperti ini. Jadi kalau yang ini kita gunakan solid, ya kan? Sedangkan yang tengah ini untuk sensor pointnya yang ini nanti kita tidak menggunakan solid, hanya saja behaviornya bulat sama wrap saja. Kalau sudah, tak lupa juga teman-teman kita buat dia transparan. Caranya gini, nih ada di opportunity diganti menjadi 0. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau sudah, teman-teman tinggal klik kanan, copy, kemudian di sini klik kanan, paste. Nah, nih teman-teman tinggal arahkan ke sini, pindahkan ke sini. Sekali lagi, klik kanan, copy, klik kanan, paste. Nah, tinggal arahkan ke sini. Oke, sampai di sini berarti di sini tengahnya ada ya, walaupun nggak kelihatan, tapi tetap ada nih sensor pointnya. Oke. Kalau sudah, selanjutnya kita akan membuat text point. Jadi klik kanan, insert new object, kemudian teman-teman cari text. Nah, nih. Kemudian diklik di sini. Untuk ngedit teksnya di sini, di sebelah kanan kiri maksudnya. Diklik aja, kemudian misalkan di sini
point seperti ini. Untuk besar kecilnya di sini size. Nah, seperti ini. Oke. Jika sudah, selanjutnya kita akan tambahkan script di event sheet-nya. Pertama kita akan membuat variabel dulu, fungsi variabel untuk menampung sebuah nilai. Jadi teman-teman kita akan buat caranya klik kanan, add global variable, kemudian teman-teman ubah menjadi point. Nah, seperti ini. Jika sudah, pertama kita akan tambahkan, nah di sini objek tipe ini karena kita akan membuat game Android, maka di sini kita butuhkan sensor sentuh buat Android dulu. Berarti di sini klik kanan, add new object type, kemudian teman-teman pilih nih touch. Nah, seperti ini. Jika sudah, yang pertama kita add event di sini, kemudian teman-teman pilih touch, kemudian teman-teman pilih on any touch star. Nah, di sini ada on any touch star. Nah, ini. Maka actionnya di sini, Flappy-nya ini teman-teman set platform vektor Y. Sebentar. Nah, di sini set vektor Y. Nah, vektornya teman-teman ubah menjadi min 500. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini agar Flappy Bird-nya bisa bergerak naik dan turun ketika disentuh. Selanjutnya, di sini di eventnya kita akan tambahkan lagi tembok. Kita akan tambahkan lagi ketika lalatnya itu. Jadi di sini add event. Maaf. Kita akan tambahkan lagi ketika si Flappy-nya ini menyentuh atau on collision with another object, dengan objek sensor point tentunya. Seperti ini, kemudian down. Maka point akan bertambah, berarti add action. Teman-teman masuk sistem dan add to, misalkan poinnya bertambah 2 misalkan. Kemudian down. Dan selanjutnya kita akan tampilkan poinnya dengan add action, kemudian text, dan teman-teman pilih set text. Nah, di sini set text. Kemudian di dalam petiknya ini teman-teman kasih nama, misalkan poin titik 2. Kemudian di luar petiknya teman-teman tambahkan dan kita panggil global variabelnya point. Nah, ini seperti ini. Kemudian down. Oke, sudah. Kita akan coba dulu apakah sudah berhasil. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Hanya saja tadi kurang cepat. Nah, seperti ini. Oke, nah ini sudah berhasil nih teman-teman. Nah, hanya errornya, jadi ketika dia menyentuh yang ini, pipanya harusnya dia mati ya teman-teman. Nah, kita akan tambahkan, berarti ketika si Flappy ini on collision dengan objek spread yang ini, spread yang pipa biasa, maka dia akan restart atau dia akan misalkan menampilkan game over atau menampilkan tombol button lain misalkan. Berarti kita tambahkan dulu nih teman-teman, perlu kita tambahkan misalkan ini insert new object, kemudian sprite, kita cari misalkan sprite-nya ya ini.
Jadi misalkan nanti dia game over, dia akan muncul ini. Seperti ini. Misalkan. Jadi ketika dia menyentuh ini, maka dia akan kita set position. Nih, set position dengan nilai X-nya sebesar 466 dan Y-nya 233. Nah, seperti ini. Kemudian down. Selanjutnya kalau sudah, kita taruh di atas ini biar nggak kelihatan. Seperti itu. Kemudian kita akan buat ketika nanti dia game over. Ketika dia game over, nah ini akan keluar, dan ketika ini dipencet, maka dia akan restart lagi. Caranya gimana? Berarti ini kita destroy dulu. Nah, kita sembunyikan dulu. Nah, kemudian ini sensor yang sentuh, sensor point kita enable. Nah, ini bulletnya kita enable, set enable. Kita disable dulu, kita matikan. Kemudian yang spread yang biasa juga sama, set enable. Kemudian teman-teman ganti disable. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya berarti add event, kemudian touch. Teman-teman pilih is touching object. Objeknya ini seperti ini. Maka kita akan restart gamenya, berarti sistem. Kemudian di sini ada yang namanya restart layout, dan juga sistem lagi restart untuk global variabelnya. Nih, restart global variable seperti itu. Kita akan coba. Nah, nih. Nah, dia bisa bergerak sebentar. Kalau enggak, di sini biarin aja, jadi kita nggak usah pakai. Teman-teman hapus saja. Nah, kurang lebih scriptnya seperti ini, teman-teman bisa tambahkan. Kemudian kita akan tambahkan lagi ketika Flappy Bird ini outside. Di sini ada outside. Nah, ini outside layout, keluar dari layout, maka dia klik kanan di sini, copy, kemudian klik kanan lagi, paste. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa taruh di bawah sini seperti ini. Teman-teman bisa tambahkan. Kita akan coba. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Misalkan kita kalah, misalkan kita nabrak. Nah, akan muncul ini. Ketika diklik, nah kita akan mulai lagi gamenya. Nah, seperti ini. Nih, bisa ya teman-teman. Kita misalkan akan tambahkan, misalkan ini menyentuh dengan ini, kita tambahkan, misalkan ini kita destroy. Nah, kita copy aja, taruh sini, kita coba lagi. Nah, udah hilang, klik sini. Nah, seperti ini teman-teman, kira-kira gamenya. Oke, bagaimana punya teman-teman, sudah berhasil untuk gamenya? Oke, untuk di materi kali ini cukup dulu sampai di sini. Terima kasih teman-teman, selamat belajar, semangat mencoba teman-teman.